Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko Setiawan, mahasiswa Sistem Informasi Universitas Terbuka dengan NIM 0569351115. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sekaligus mendemonstrasikan tugas 3 praktikum mata kuliah basis data mengenai praktikum transaksi dan praktikum basis data terdistribusi. Pada tugas 3 kali ini kita disuruh melakukan praktikum transaksi dan praktikum basis data terdistribusi. Pertama, kita buka semnya terlebih dahulu. Kita start Apache dan MySQL nya hingga berwarna hijau seperti ini. Kemudian kita klik admin, masuk ke localhost, lalu masuk ke database yang kita sudah buat pada tugas 2 kemarin. Pertama, kita akan cek data pasiennya yang sudah kita inputkan pada tugas 2 kemarin seperti ini ya. Lalu masuk ke tab routines. Di sini kita akan membuat transaksi baru. Pertama, kita buat transaksi 1 dan kita klik drop. Kita masukkan parameternya. Di sini kita akan menambahkan data pasien. Oke, kita klik go. Nah, pada transaksi 1 ini kita akan menambahkan data pasien seperti ID pasien, nama pasien, jenis kelamin, dan alamat pasien, namun tanpa kita melakukan commit ya. Lalu kita coba jalankan transaksi 1 ini. Oke, di sini data pasien masuk ya dengan ID pasien 5, nama pasien Tio, dan seterusnya. Namun ketika kita klik ke data pasien ini, transaksi tadi tidak masuk ke data pasien yang ini karena kita tidak melakukan commit. Lalu untuk kita buat transaksi kedua, sama seperti yang tadi, cuma kali ini kita akan melakukan commit sehingga masuk ke tabel pasiennya. Nah, di sini saya akan menambahkan perintah commit, lalu select all from pasien. Nah, lalu kita klik go, lalu kita coba transaksinya. SQL all transaksi 2. Nah, terlihat di sini data pasien yang baru kita inputkan dari transaksi 2 muncul. Lalu kita coba klik di tabel pasien. Nah, di sini data pasiennya ikut tersimpan permanen di tabel pasien. Lalu kita buat transaksi ketiga.
Di sini saya akan mencoba rollback ya. Di sini saya akan coba melakukan perintah update nama pasien. Saya akan mengubah pasien dengan ID nomor 1 menjadi Andi, namun akan saya rollback. Ini saya tambahkan perintah rollback, kemudian saya commit. Di sini kita akan mencoba mengetes perintah rollback. Pasien yang tadinya ID-nya nomor 1 namanya akan diubah menjadi Andi, namun kita akan rollback. Kita coba dulu. Nah, dapat kita lihat di sini data pasien masih sama seperti sebelumnya, karena pada transaksi ketiga kita melakukan rollback atau pembatalan update nama pasien. Oke, selanjutnya kita buat transaksi keempat. Kita coba rollback. Kita akan coba input nama pasien, kemudian di rollback, lalu kita melakukan update nama pasien. Kan saya rollback di sini. Lalu saya akan mengupdate nama pasien dengan ID nomor 2 menjadi Agus. Lalu saya masukkan perintah commit. Oke, di perintah transaksi keempat kita melakukan input pasien baru, namun kita rollback. Selanjutnya kita update pasien dengan ID nomor 2 menjadi Agus. Kita jalankan ke transaksi keempat maksud saya. Oke. Di sini kita bisa lihat pasien dengan ID nomor 2 sudah berubah namanya menjadi Agus. Selanjutnya kita ke transaksi yang kelima. Di transaksi yang kelima ini saya akan melakukan input data pasien baru, kemudian saya akan melakukan save point atau checkpoint. Selanjutnya akan saya update nama pasien, namun kita batalkan dengan rollback ke save point yang akan saya buat. Oke, di sini saya akan input pasien baru terlebih dahulu. Nah, saya akan
save point di sini. Kita namakan poin 1. Lalu di sini saya akan melakukan perintah update nama pasien. Nah, pada update nama pasien ini saya batalkan dengan rollback ke save point yang dengan nama poin 1 tadi. Saya rollback. Setelah saya rollback, saya akan menginputkan data pasien lagi yang baru. Lalu saya klik go. Oke, transaksi 5 sudah kita buat. Di sini kita awalnya memasukkan data pasien dengan nama Supri, kemudian saya save ke save point pertama, point 1. Lalu saya masukkan perintah untuk mengubah nama pasien dengan ID nomor 4 menjadi Hendra, namun saya rollback atau saya batalkan. Kita rollback ke save point pertama. Lalu saya kembali memasukkan data pasien dengan nama Karno, kemudian saya commit. Kita coba transaksi kelima. Oke, di tabel pasien kita dapat lihat ada 2 data pasien baru, yaitu yang pertama Supri dan yang kedua Karno. Ini hasil dari transaksi kelima. Perubahan nama pasien dengan ID nomor 4 kita batalkan ya, jadi nama pasiennya tetap seperti sebelumnya. Oke, selanjutnya saya akan melakukan operasi trigger ya, tapi sebelumnya kita tambahkan dulu tabel obat dan transaksi obat. Kita buat tabelnya terlebih dahulu. Kita buat tabel transaksi obat. Lalu kita buat relasi dengan pasien. Oke, lalu kita klik go dan tabel obat dan transaksi obat sudah muncul. Lalu kita masukkan data obatnya terlebih dahulu. Kemudian obatnya paracetamol. Harganya kita buat 10.000, kemudian swabnya kita buat 100.
Nama obatnya misal aspirin. Ini tetap buat 15.000 dan stoknya 50. Oke, kita klik go. Sini data obatnya sudah muncul. Selanjutnya kita akan mengatur triggernya. Kita create new trigger, kita namakan TG obat. Labelnya kita pilih ke transaksi obat, temnya after, eventnya insert, kita masukkan. Saya masukkan ID pasien 1, ID obat nomor 1, misal kita transaksi dengan jumlah 5 pieces, dan harganya kita buat 0 saja. Oke, kita klik go. Nah, di sini kita sudah buat transaksi obat dengan jumlah 5. Coba kita lihat stok paracetamolnya. Tadi kita buat trigger ketika ada pembeli paracetamol jumlah 5 pieces yang tadinya stoknya 100 menjadi 95. Oke, jadi perintah operasi trigger sudah berhasil. Oke, selanjutnya saya akan melakukan praktikum basis data terdistribusi. Pertama kita masuk ke replication, kemudian kita klik yang primary replication, kita configure terlebih dahulu di hostnya, yaitu di komputer Windows saya ini. Di pilihan ini kita pilih ignore all database, kemudian kita pilih yang rumah sakit. Namun sebelumnya kita harus copy paste di server ID ini kita buka SAM control panel terlebih dahulu, kita kopikan, kemudian masuk ke config MySQL my ini, kemudian kita scroll di bagian log error, di bawahnya log error kita cari terlebih dahulu. Nah, di sini kita pastekan yang saya copy tadi, kemudian kita save terlebih dahulu. Selanjutnya kita restart service Apache dan MySQL-nya. Oke, kita refresh sini, kemudian kita cek primary status. Di sini sudah berhasil buat replikasi masternya. Kemudian kita akan menambahkan user account. Di sini kita klik add user account. Username-nya akan saya buat nama, misal kita buat Ubuntu. Nah, di host name ini kita isikan IP di komputer kedua, yaitu di Ubuntu-nya. Kita cek terlebih dahulu IP-nya, kita masuk ke terminal, kita ketikkan IP A. Nah, ini dia IP komputer kedua, kita masukkan ke hostname 92168 56101.
dan kita isikan passwordnya. Selanjutnya kita pilih replication client dan replication slave dan kita klik go. Lalu kita cek ke user account. Di sini sudah ada user baru yang kita buat tadi. Selanjutnya kita akan mengekspor database rumah sakit ini. Kita ekspor saja. Bisa download. Nah, file ekspor tadi kita pindahkan ke flash disk supaya bisa masuk ke komputer kedua, yaitu Ubuntu. Saya colokkan flash disk terlebih dahulu. Kita kopikan ke flash disk. Lalu kita masuk ke komputer kedua. Di sini kita cek. Oke. Di sini kita kopikan database yang sudah kita ekspor tadi ke sini. Selanjutnya kita akan menjalankan sham di Ubuntu komputer kedua ini. Kita masuk ke terminal. Kita masuk ke direktori opt lan dan kita cek, lalu kita jalankan manager Linux x64 run. Oke, kita aktifkan terlebih dahulu MySQL dan Apache-nya. Oke, selanjutnya kita masuk ke browser Mozilla Firefox. Kemudian kita masuk ke localhost php myadmin. Kemudian kita buat database baru bernama rumah sakit. Kita create. Selanjutnya kita import database yang sudah kita ekspor sebelumnya. Open, kemudian kita klik import. Oke, import sudah berhasil. Lalu kita masuk ke pengaturan replication. Oke, kita masuk ke replika configuration. Bisa masukkan Ubuntu, kemudian kita masukkan passwordnya, lalu kita masukkan IP hostnya. Sebelumnya kita klik terlebih dahulu, tapi kita masuk ke konfigurasi MySQL. Kita klik configure, open confile, lalu kita cari server ID sama dengan 2. Nah, ini kita inputkan yang tadi server ID-nya. Kita copy dan kita paste di sini. Kemudian di bawahnya
sini kita hapus terlebih dahulu, kita ketik replicate to db sama dengan rumah sakit, lalu kita klik save. Nah, selanjutnya kita restart ini terlebih dahulu. Oke, lalu kita klik go. Nah, di sini muncul connection to server is disabled. Kita masuk ke terminal baru. Kita LS terlebih dahulu, lalu kita ganti aksesnya sudo selamat terus rw stic config default fb. Edit filenya, kita cari yang bermasalah tadi. Ini kita ubah menjadi true, lalu kita save. Oke, lalu kita restart service-nya, lalu kita kembali ke komputer host, masuk ke application, lalu kita klik show primary status. Nah, di sini kita harus mengingat-ingat file logs-nya dan posisinya. Lalu kita masuk ke komputer kedua, kita buka terminal baru, lalu kita masuk ke directory opt bin, kemudian kita masukkan perintah sudo mysql root. Kita masukkan perintah show status leave. Sini muncul error ya, tapi nggak apa-apa, kita coba stop slash terlebih dahulu, kemudian ketikkan change master to master host, dan kita isikan IP hostnya, kemudian master password, selanjutnya master password, kemudian master log file. Nah, di sini kita isikan yang file ini ya, mysql web 000, kemudian yang terakhir monster log post, dengan kita isikan posisinya itu 371. Oke,
jadi kita start here. Oke, lalu kita coba buka browsernya, masuk ke localhost, kemudian masuk ke replication. Kita lihat ya slave.io running dan slave.sql running sudah berjalan. Kemudian kita lakukan pengujian, misalnya saya akan menambahkan data obat baru. Kita klik insert, sini misalnya ID obat 4 udah nama obat mual, harga 1000 top 100 udah kok. Ini sudah masuk ya. Lalu kita coba cek di selesnya, fresh dulu, rumah sakit, komputer kedua, kita masuk ke obat. Yes, di sini sudah muncul data obat yang baru. Coba kita menggunakan pasien. Saya inputkan. Coba kita masuk ke pasien. Nah, berarti antara host dan slave-nya sudah sinkron ya. Jadi praktikum basis data terdistribusi sudah sukses. Demikianlah tugas praktikum transaksi dan basis data terdistribusi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian video ini. Terima kasih.